Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Malam pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dengan membawa pujian, syukur, penyembahan kita. Menyenangkan dan menyukakan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi ini. Sebab Engkau baik bagi kami. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu dalam hidup. Tak habis-habisnya rahmatmu dalam hidup kami. Semakin kami merenungkan Kau, semakin kami terkagum akan karyamu dalam hidup kami. Sebab itu biarlah sepanjang hari-hari kami boleh senantiasa bersyukur, memuji, menyembah. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sekali mereka katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah ya gunamu setiap waktu. Nyanyian puja dan berai bunga yang manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, yang hatiku bersuka karena ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu ya selama aku hidup.
Ya Allah, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku sejak waktu hanya hujan dan bengawan kepadamu dalam hati kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka tahu. Inilah yang ku renung setiap waktu. Jangan hujan dan bengawan kepadamu. Dalam hati kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, yang ku bersuka dalam. Sekali berkatakan di doanya turut. Inilah yang ku renung sejak waktu. Yang hujan dan bengawan dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka dalam. Biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka. Biar hati kami bersuka karenamu, sebab Kau segalanya bagi kami Tuhan. Saat kami merenungkan kebaikan-Mu, kami terkagum-kagum akan
karyamu yang kau nyatakan dalam hidup kami. Setiap waktu, setiap saat, Engkau setia. Kau tak pernah berubah. Haleluya. 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 Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Kami menyembah. Kami memuji. Meninggikan namamu. Yesus Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik Engkau. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Yang layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan, diagungkan selalu. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang tak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tetap Allah yang berkuasa dan berdaulat dalam hidup kami. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Yesus. Ajaib Engkau. Ajaib Engkau. Allah dahsyat, Allah hebat, Allah luar biasa. Tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya Engkau yang patut dipercaya. Engkau Allah yang setia. Engkau yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami aman di dalam-Mu. Sebab kerajaan-Mu tak tergoncangkan.
oleh apapun. Sebab itu kami mau tetap yakin akan setiap perkataan firman. Sebab firman-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Kami aman karena Kau yang menjaga kami. Kami kuat karena Kau yang menopang hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Aman karena Kau menjaga. Tuhan yang Kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Dunia yang dipulihkannya. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Aman dan menjaga yang Tuhan karena Kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan
Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mujizatnya disediakan bagiku. Budi akan dan diberikannya. Budi akan dan diberikannya. Budi akan yang diberikannya. Kami mau hidup dengan keyakinan akan setiap perkataan firman. Sebab firman-Mu ya dan amin bagi kami. Firman-Mu pelita bagi jalan kami, terang bagi kami. Suatu kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Sebab kami percaya firman-Mu yang menghibur kami, meneguhkan kami, menenangkan dan menyegarkan jiwa kami. Sebab pagi hari ini Tuhan, kami buka hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan Anton. Salam. Shalom. Ya, kita akan bacakan hari ini Lukas 18 ayat pertama, judul perikop, perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang adalah ia mendapati iman di bumi. Nah, jadi Bapak Ibu, di ayat perikop yang pertama ini perumpamaan tentang hakim hakim yang tak benar. Jadi hakim ini tidak mengenal Tuhan, tidak percaya Tuhan Yesus. Ini eh, perumpamaannya ibaratnya seperti kita ini, kita mengenal Bapa kita, kita mengenal Tuhan kita. Apa yang menjadi persoalan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan, terus tiap hari kita menyampaikan kepada Tuhan, maka percayalah Bapak Ibu, kita akan mengalami apa yang menjadi doa-doa kita. Kita akan mengalami mujizat itu dalam hidup kita. Jadi bagian kita adalah kita tetap berdoa,
dan menanti-nantikan apa yang kita doakan itu kepada Tuhan, terus mendoakan, percayalah mujizat itu terjadi di dalam hidup kita. Seperti wanita ini ya, ya, karena dia terus meminta kepada hakim itu, terus meminta, terus sampai-sampai apa? Hakim itu kesal melihat ibu itu. Nah, berbicara seperti ini, jika Bapa melihat anaknya kita selalu datang kepadanya, terus kita datang kepadanya, meminta kepadanya, Tuhan akan memberikan kepada kita. Tetapi Bapak Ibu, kadang kita untuk dalam doa-doa kita kepada Tuhan, ya, bisa tunggu, bisa nanti. Nah, tergantung apa yang kita doakan itu memang kebutuhan kita atau keinginan daging kita. Nah, seperti itu dalam perumpamaan tentang judul perikop yang pertama ini. Baru kita akan melanjut lagi di perikop yang kedua, perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua bukan orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengada ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi dalam perumpamaan ini Bapak Ibu ada dua orang, yaitu orang Farisi dan orang eh, pemungut cukai. Ya, pemungut cukai ini Bapak Ibu adalah hidupnya yang begitu berdosa. Ya, kalau di sini orang di zaman itu orang sangat tidak suka dengan pemungut cukai. Dan Farisi ini Bapak Ibu orang yang merasa dirinya paling benar. Ya, merasa benar, ya, dengan bergaya dia berdoa semuanya dengan kata-kata yang sangat wow lah gitu. Jadi untuk kita mau berdoa kepada Tuhan tidak harus dengan kata-kata yang panjang atau dengan omongan yang kayak puisi, tidak Bapak Ibu. Tetapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita datang dan kita mengaku apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi pergumulan kita bawa ke hadapan Tuhan dan kita berlutut, ya, seperti pemungut cukai ini ya Bapak Ibu, dia ada sikap hati yang rendah hati, mengungkapkan apa yang menjadi eh, kekurangan dia, apapun apa juga yang menjadi pergumulannya. Jadi seperti ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi ini tentang kita ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita ada sikap hati yang rendah hati, mengakui apa yang menjadi keluhan kita. Ya, lanjut lagi judul perikop yang kedua Bapak Ibu, yaitu Yesus memberkati anak-anak.
Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Jadi ini perumpamaan Bapak Ibu yang Tuhan mau sampaikan ya kepada firman Tuhan ini, apalagi setiap kita anak-anak Tuhan harus mempunyai sikap hati yaitu seperti anak-anak ya. Maksudnya respon hati kita itu yang bisa dikasih tahu, yang bisa dinasehati. Kalau anak-anak itu Bapak Ibu mudah dikasih tahu, mudah mengerti daripada kita yang kalau orang tua ini agak susah ya. Maksudnya ini sikap hatinya maksudnya ya, bukan tentang pribadinya bukan, tapi sikapnya. Ya kalau anak-anak itu mudah dibentuk, kalau sudah orang tua itu akan susah akan dibentuk. Jadi setiap kita juga mempunyai sikap seperti anak-anak ini yang hatinya lembut, taat, mau mentaati apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Ya setiap kita eh, anak-anak Tuhan, mari mempunyai sikap sebagai anak, tunduk dan taat kepada Bapa. Ya, ini tentang preko ini. Yang ke selanjutnya yaitu orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti saja." Masa mudaku mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau katakan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Ya, kalau ini ya tentang anak muda ini Bapak Ibu ya, bagaimana dia sudah taat, sudah melakukanlah semuanya. Tetapi dalam perikop ini dia itu masih kalau dalam minggu-minggu kemarin kita membaca firman itu tentang Tuhan dan Mamon ya, bahwa kita tidak bisa kita ini menyembah dua Tuhan, yaitu kalau Tuhan atau Mamon ya. Nah ini berbicaranya anak muda ini memang dia mentaati firman, mentaati kebenaran-kebenaran yang apa eh, yang disampaikan oleh kebenaran firman, tetapi hanya satu saja yang menjadi kelemahan dia itu, yaitu mengizinkan Tuhan di dalam setiap yang Tuhan berikan kepada dia. Ya, yaitu dia masih berharap berpegang teguh dalam kekayaannya Bapak Ibu. Tidak 100% dia menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Kalau kita tahu ya Bapak Ibu, apapun yang hari ini
Tuhan kasih kepada kita, Tuhan percayakan apapun lah itu ya, ya dengan berkat-berkat Tuhan. Kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, kita tidak lagi eh, bergantung dalam kekayaan kita. Karena kita tahu kita hanya bergantung itu hanya kepada Tuhan, bukan kepada kekayaan kita, apa yang kita punya, deposit kita, itu bukan kita itu Bapak Ibu. Apalagi dengan eh, asuransi kita, kita di situ kita bergantung, tidak lagi bergantung 100% kepada Tuhan. Ya. Jadi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan apapun yang Tuhan percayakan hari ini kepada kita, kita tahu itu adalah kepunyaan Tuhan. Jadi ketika Tuhan pun eh, memberikan eh, penyampaian kebenaran firman Tuhan, kita tidak takut lagi dengan apapun keadaan kita hari ini. Karena kita tahu ini dari Tuhan, punya Tuhan, dan ketika aku menyerahkan ini, apapun yang aku miliki hari ini, aku tahu Tuhan aku selalu mencukupkan aku. Jadi jangan sampai kita mempunyai dua Tuhan, dua Tuan, Mamon atau Tuhan. Pilihlah satu yaitu Tuhan Yesus. Nah, judul periko yang kedua yang selanjutnya Bapak Ibu, upah mengikut Yesus. Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Jadi dalam perikop yang satu ini Bapak Ibu, kalau di atas tadi kita menjual harta kita semua, ya. Nah, ini berbeda lagi nih, meninggalkan semua saudara-saudara kita. Jadi maksud dari ke firman Tuhan ini, perumpamaan ini, ketika kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, ingatlah kita melakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagiannya dalam situasi yang kita alami, mungkin dalam permasalahan kita, mungkin hari-hari ini ada yang menjadi persoalan-persoalan hidup kita, dalam keluarga kah, dalam hubungan kita kepada Tuhan kah, kepada anak-anak kita kah, dan sebagainya. Ingatlah Bapak Ibu, ketika kita mengandalkan Tuhan, memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita, dan kita percaya setiap persoalan kita ini Tuhan akan bercampur tangan di dalamnya Bapak Ibu. Setiap kita orang-orang yang mengutamakan kepentingan Tuhan, percayalah Tuhan akan semakin hari memproses hidup kita, dan Tuhan akan semakin hari juga menyelesaikan segala masalah-masalah kita Bapak Ibu. Bukan berarti kita eh, meninggalkan orang tua kita, baru kita sibuk dengan pelayanan kita, tetapi semuanya Bapak Ibu harus tetap seimbang ya. Kita melayani, kita juga menjadi berkat di dalam keluarga kita ya. Bahkan percayalah bahwa setiap kita yang selalu mengutamakan Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan setiap persoalan kita. Karena dalam proses itu Bapak Ibu, kita semakin naik kelas, semakin mengerti, semakin lagi dewasa rohani, dan semakin kita lagi mengenal bahwa Tuhan selalu menyertai aku. Ini berbicara tentang iman keteguhan kita kepada Tuhan. Baru judul periko yang selanjutnya Bapak Ibu, yaitu pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus memanggil kedua belas muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi. Dan mereka menyesah
dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Artinya perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudnya. Jadi Bapak Ibu, ini yang judul perikop ini bahwa tentang bagaimana proses ya perjalanan Tuhan Yesus sebelum disalib, dia diolok-olok, dihina dan diludahi dan menyesakkan dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit ya. Ketika prosesnya Bapak Ibu untuk Tuhan mau mentaati, yaitu menjadi apa yang menjadi kehendak Bapa, ada proses yang dia alami sebelumnya Bapak Ibu. Ya, apa yang Bapak Ibu kalau kita tarik dari hidup kita, ya dalam proses hidup kita hari-hari ini yang ada di dunia ini, kalau kita berkata, kenapa semuanya ini terjadi bagi aku ya, padahal aku sudah berdoa, sudah terus meminta kepada Tuhan. Saya mau sampaikan Bapak Ibu, dalam kita proses kita mengalami hidup hari-hari ini, Tuhan Yesus sudah terutama mengalaminya. Tetapi bagaimana keteguhan iman kita tetap mengandalkan Tuhan. Sampai nanti akhir hidup kita, kita tetap beriman kepada Tuhan, ya, dan kita tetap berpegang teguh dalam apapun situasi yang kita alami, mungkin dalam masalah ekonomi, masalah pekerjaan, mungkin kita hari ini merasa lagi sakit tidak sembuh-sembuh, ya, ingat Bapak Ibu, tetaplah pegang teguh iman kita kepada Tuhan Yesus, dan kita tetap menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Ya, jangan pernah jemu-jemu Bapak Ibu untuk terus mengandalkan Tuhan. Ini dalam perumpamaan ini ya, ya di apa pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Nah, kalau selanjutnya Bapak Ibu judul perikopnya Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Ya, kalau di sini Bapak Ibu, Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Nah, ini seorang nah, orang ini Bapak Ibu bagaimana dia ya mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana dia mengalami ketika dia memanggil-manggil Tuhan, murid-muridnya menolak dia, tetapi dia tetap berpegang teguh beriman kepada Tuhan dan dia percaya ya bahwa dia bisa melihat ya Bapak Ibu. Nah, apa artinya ini Bapak Ibu? Tiada yang tidak mungkin di dalam Tuhan ketika kita mengandalkannya. Apapun yang hari ini yang ya kita alami, percayalah. Ketika kita tetap berseru kepada Tuhan dan kita tetap mengandalkan Dia, Tuhan akan bercampur tangan dalam hidup kita Bapak Ibu. Jadi peganglah teguh iman kita hari-hari ini Bapak Ibu sampai akhir kehidupan kita. Nah, ini adalah tentang kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, yaitu tentang perumpamaan, itu lagi tentang Yesus yang akan akhir eh, untuk dalam akhir dia untuk mau disalib Bapak Ibu, bahkan bagaimana juga orang yang buta ini eh, bisa melihat. Jadi tetaplah andalkan
Tuhan ya Bapak Ibu. Nah, ini renungan yang saya bisa sampaikan buat kita pada pagi hari ini. Saya persilakan lagi Pak Heri untuk memperlengkapi lagi kita. Oke, terima kasih untuk Anton. Jadi pagi hari ini tentu kita diingatkan kembali untuk hal-hal yang tetap harus kita lakukan dalam hidup kita. Seperti di perikop yang pertama, ada kalimat yang tegas, yaitu bahwa mereka, dan mereka itu tentu kita ganti kita sekarang, bahwa kita ini harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, ini kalau bahasa Indonesia itu ada istilah apa ya? Ini amat sangat susah sekali contoh. Ini sudah amat sangat ada penekanan. Ini kan memang sesuatu yang sangat penting dan serius. Doa itu adalah hal yang sangat penting dan serius. Bahkan ada banyak pemimpin-pemimpin rohani, bapak-bapak rohani berkata bahwa doa itu adalah nafas kehidupan orang Kristen. Jadi yang namanya nafas itu ya amat sangat penting bagi yang namanya sebuah kehidupan. Karena kalau tidak ada nafas artinya mati. Jadi sangat-sangat penting, sangat vital. Nah, mari setiap kita diingatkan lagi untuk membangun gaya hidup itu doa. Nah, tentu konteks doa itu harus benar. Karena doa itu bukan hanya sebatas sarana kita meminta kepada Tuhan, karena masih ada begitu banyak orang, bahkan Kristen yang saya temukan, menganggap doa itu hanya sebatas sarana untuk minta kepada Tuhan. Makanya sampai hari ini masih sering kali kita mendengar ungkapan-ungkapan seperti ini. Ah, Tuhan nggak jawab doa aku. Karena tanpa sadar itu kan ada paradigma pemahaman dalam hati mereka, Tuhan itu harus dengerin apa yang dia minta sesuai dengan orderan dia. Sehingga kalau tidak sesuai dengan apa yang dia minta, berarti Tuhan nggak jawab doa. Padahal berkali-kali saya katakan doa kita ini pasti didengar dan pasti dijawab. Tapi kembali jawaban itu kan hak prerogatifnya Tuhan. Karena sesungguhnya sekali lagi doa itu bagi saya bukan semata-mata sarana untuk kita minta kepada Tuhan, bukan. Walaupun memang banyak ayat mintalah maka akan diberi, atau di dalam konteks ayat ini janda miskin itu datang terus minta dibela. Tapi sekali lagi jangan sampai kita terjebak bahwa doa itu hanyalah sebuah sarana untuk kita minta kepada Tuhan satu arah. Enggak. Sehingga Tuhan harus ikutin semua apa yang kita minta, dan kalau kita rasa kita nggak diberi apa yang kita minta, kita ngomong Tuhan nggak jawab, Tuhan nggak dengar doa kita. Nah itu satu hal yang sangat-sangat fatal menurut saya tentang doa. Karena doa itu esensinya adalah hubungan dan komunikasi. Bagaimana kita ini terhubung secara dua belah pihak, dan itu hanyalah sebatas sarana komunikasi untuk kita ngobrol, cerita. Walaupun di dalamnya boleh nggak kita curhat, minta, boleh, boleh. Itu kan masuk di dalam kategori komunikasi kita dengan Tuhan, karena kita punya hubungan dekat dengan Tuhan. Tapi kembali keputusannya adalah di tangan Tuhan. Makanya berkali-kali saya katakan percaya dan berusaha untuk percaya itu dua hal yang berbeda. Nah, orang percaya itu adalah orang yang menyerahkan sepenuhnya keputusan dan caranya kepada Tuhan. Nah, itu orang percaya. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia nggak akan pernah kecewa apapun keputusan yang Tuhan berikan, cara apapun yang Tuhan nyatakan dalam hidup dia. Nah, tapi ada begitu banyak orang Kristen yang menganggap doa itu hanya sebatas sarana untuk dia minta kepada Tuhan, dan sebenarnya bukan meminta sih, lebih tepatnya, akhirnya lebih tepatnya memerintah Tuhan untuk melakukan apa yang dia minta. Makanya saya berkali-kali saya katakan orang yang percaya dan orang yang berusaha percaya itu bisa kelihatan berbeda banget. Kayaknya yang lebih sungguh-sungguh itu orang yang berusaha percaya, itu kelihatan lebih sungguh-sungguh.
karena ngotot mintanya. Tidak cukup dengan doa, puasa. Ada ayatnya loh Pak. Untuk hal-hal tertentu nggak cukup dengan doa, puasa. Tapi balik-balik ini bicara sikap hati kita. Kapan kita bisa tahu? Waktu sampai satu titik ada kalimat yang keluar dari mulutnya. Ah, Tuhan nggak dengar doaku. Nah, dengan nada kecewa, marah, putus asa. Jadi kita tahu orang yang tadinya kita lihat, wih, rajin banget ya doa ya. Wih, rajin banget ya sampai puasa dia bergumul sungguh-sungguh ya. Nah, beda dengan orang yang berserah penuh kepada Tuhan, rasanya santai banget. Ya istilah Tuhan, aku minta kalau dikasih puji Tuhan, enggak ya haleluya lah. Nah, itu orang percaya seperti Sadrak Mesak Abednego. Tuanku Raja, kami percaya kok Tuhan kami sanggup tolong kami. Tapi kalau enggak, ya enggak masalah juga. Kami tetap percaya. Santai. Orang yang percaya itu santai, Bapak Ibu. Nama saya kelihatannya orang justru menilai yang berusaha berusaha percaya tadi itu kelihatan lebih sungguh-sungguh, lebih rohani. Tertipu kita. Padahal orang percaya itu nggak ngotot. Orang percaya itu ya sama seperti kalau seorang anak percaya sama bapaknya atau istri percaya sama suaminya, suami percaya pada istrinya, santai. Tapi coba kalau orang yang nggak percaya, tapi kelihatannya seperti berusaha untuk percaya, pasti ngotot. Jadi doa itu adalah hal yang harus selalu kita lakukan dengan tidak jemu-jemu. Karena sesungguhnya sekali lagi doa itu adalah hubungan. Dan kita nggak bisa nggak terhubung dengan Tuhan sesungguhnya. Kita ini selalu terhubung dengan Tuhan. Dan komunikasi dengan Tuhan. Makanya juga ada kalimat katakan, jangan hanya jadi orang yang bisa bicara tentang Tuhan, tapi nggak pernah bicara dengan Tuhan. Nah, karena kita ini bicara dengan Tuhan. Karena itu adalah komunikasi setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita ada. Jadi bicara tentang doa. Makanya tentu tadi istri saya juga katakan ya, judul perikop itu sekali lagi saya katakan itu kan penambahan. Maka di konteks berikutnya ya sikap hati kita waktu membangun hubungan dengan Tuhan tuh harus benar. Nggak ada kesombongan, nggak ada hidden agenda, tidak ada merasa kita berjasa sehingga kita punya hak untuk minta Tuhan dengerin apa yang kita minta. Karena justru firman Tuhan katakan di perikop berikutnya kan, ya kita harus rendah hati. Kalau kita merasa Tuhan, aku ini sudah melayani Engkau loh Tuhan. Aku ini sudah sungguh-sungguh loh. Kesungguhan hati nggak usah diomongin sama Tuhan. Tuhan yang tahu hati kita. Nah, tapi banyak orang kan anggap itu mempunyai bargaining untuk tawar-menawar dengan Tuhan. Kalau dengan dunia, bolehlah dipakai bargaining seperti itu untuk tawar-menawar. Boleh, tapi untuk dengan Tuhan, maaf. Kita nggak bisa bayar, kita nggak bisa bargaining dengan Tuhan, kita nggak bisa tawar-menawar dengan Tuhan. Apa yang mau kita tawarkan dengan Tuhan dari hidup kita? Tuhan sudah lakukan lebih dulu untuk kita. Tuhan sudah mati untuk kita. Tuhan sudah berkorban untuk kita. Tuhan sudah memberi dulu kepada kita. Tuhan sudah menolong kita. Tuhan sudah memberkati lebih dulu kita. Apa yang mau kita tawar-menawar dengan Tuhan? Merasa berjasa? Enggak. Apa jasa kita dalam hidup ini terhadap Tuhan? Kalau terhadap orang mungkin kita pernah berjasa, iya. Tapi kepada Tuhan, apa jasa kita? Sehingga kita bisa berganding, kita bisa tawar-menawar dengan Tuhan, bahkan merasa hebat, sehingga kita bisa menuntut Tuhan. Nggak bisa Bapak Ibu. Jadi mari doa itu sekali lagi hubungan dan komunikasi. Jadilah orang percaya, bukan yang berusaha percaya, ngotot minta Tuhan ikutin apa yang kita mau. Nah tentu ada banyak hal lagi yang kita bisa belajar. Seperti tadi orang kaya yang sukar masuk, ya jangan sampai kita akhirnya juga seperti murid-murid berikutnya. Kan setelah Yesus ngomong dengan anak-anak muda, orang muda itu, akhirnya murid-murid juga berpikir, karena orang muda tadi pergi karena suruh jual hartanya, murid-murid ngomong, lah kami ini gimana Tuhan? Kami sudah lepaskan semua, terus ikut Engkau. Jadi apa yang kami peroleh? Nah, ya normal lah manusia ya. Mungkin mereka merasa, wah ini anak muda nih disuruh jual harta, dia nggak jadi ikut Yesus. Nah kami ini sudah habis-habisan ini Tuhan.
Ya, tapi Tuhan katakan ya setiap orang yang meninggalkan keluarga, istri, saudara, orang tuanya, anak-anaknya, tentu meninggalkan itu bukan berarti benar-benar putus hubungan ya Bapak Ibu ya. Berkali-kali kita bisa baca tentang Petrus, seperti yang saya pernah katakan, mungkin 3,5 tahun mereka magang ikutin kemanapun Yesus pergi, tapi ya yang pasti salah satu kita tahu Petrus itu kan punya istri, karena dia punya mertua kan. Nggak mungkin benar-benar 3,5 tahun terus Petrus nggak pernah pulang ke rumahnya. Apalagi dalam konteks zaman dulu itu kan areanya nggak terlalu luas di Yerusalem dan sekitarnya Bapak Ibu. Mungkin ada waktunya cuti, cuma kan hal-hal seperti itu nggak dicatat di Alkitab. Udah Petrus cuti dulu pulang ke rumahnya. Tapi meninggalkan rumah istri dan saudaranya ya untuk melayani, ikut dengan Tuhan. Bukan berarti putus hubungan benar ya. Jangan berarti wah kalau mau ikut Tuhan harus putus hubungan, tinggalin keluarga. Enggak juga lah. Seperti ada satu kelompok sekarang musafir berbulan-bulan mereka keliling dari satu rumah ibadat ke rumah ibadat yang lain, tinggalin istri anak. Uh, tapi yang nggak tahu sih, saya nggak pernah ikutin perjalanan mereka, gimana cara hidup mereka. Tapi mungkin lebih kurang seperti itulah jadi musafir. Tapi sekali lagi ya Tuhan katakan mereka akan menerima kembali. Percayalah Tuhan itu tidak egois Bapak Ibu. Ketika kita melakukan bagian kita, percaya Tuhan itu sudah lebih dulu melakukan bagian kita. Jadi ya nggak perlu bersikap seperti murid-murid nuntut merasa sudah berjasa. Jadi itu saja yang saya tambahkan pagi hari ini. Jadi sekali lagi doa itu hubungan dan komunikasi, bukan sarana untuk kita minta, apalagi memaksa. Oke, silakan Willy yang berdoa syafaat nanti akan ditutup oleh Anton. Oke, mari Bapak Ibu, kalau tidak ada yang menambahkan, kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau terus membangun hubungan dengan-Mu Tuhan melalui doa Tuhan. Apapun jawabannya Tuhan, kami percaya Tuhan itu yang terbaik bagi hidup kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah terjadi atas kehendak-Mu Tuhan. Bapak yang baik, kami berdoa Tuhan untuk Antonius yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau senantiasa memberkatinya Tuhan. Berkati setiap pelayanannya Tuhan. Berkati istri, orang-orang tuanya, siapapun Tuhan yang berada di sekitarnya Tuhan. Biarlah Antonius menjadi berkat untuk banyak orang Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan melaluinya Tuhan. Si roh hikmat untuk Antonius Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami serahkan Antonius ke dalam tangan-Mu. Eh, Biarlah ia bisa mengembalakan gerejanya di air hitam juga Tuhan. Banyak jiwa yang datang memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk Pak Ongko. Biarlah Engkau senantiasa memberkati setiap kesehatannya Tuhan. Pulihkan setiap kesehatannya Tuhan. Kami serahkan Pak Ongko ke dalam tangan-Mu. Berkati juga orang-orang yang menjaganya, menemaninya Tuhan, kuatkan, mampukan mereka Tuhan. Kami serahkan Pak Ongko ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bu Dorcas, setiap proses yang ia lakukan Tuhan, begitu kemoterapi, apapun itu Tuhan yang dikonsumsinya, obat-obatan, kami percaya Tuhan, ada campur tangan-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang ia lakukan Tuhan, Kau memberkati, melindungi, dan menyertainya Tuhan. Biarlah mujizat-Mu dinyatakan di hidup Bu Dorcas Tuhan, sehingga apapun yang ia lakukan, Kau buat berhasil Tuhan. Berkati juga pelayanannya Tuhan, berkati juga pekerjaan usahanya Tuhan, berkati juga anak-anaknya Tuhan. Kami serahkan Bu Dorcas ke dalam tangan kuasa-Mu juga Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anggota Koram yang hadir di pagi ini Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati kami Tuhan, apapun yang kami lakukan, Engkau menyertai, melindungi, serta memberi hikmat apapun yang kami mau lakukan Tuhan. Perkataan apapun Tuhan, biarlah menjadi berkat untuk banyak orang Tuhan. Semakin banyak orang yang mengenal Engkau melalui hidup kami, semakin banyak jiwa-jiwa yang kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semakin banyak orang-orang yang akan memuji memuliakan-Mu, yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati bangsa ini. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan menyertai bangsa ini Tuhan. Berkati juga para pemimpinnya.
Dari presiden, wakil presiden, hingga jajaran terbawahnya Tuhan. Kasih roh hikmat takut akan Engkau Tuhan. Setiap keputusan berasal daripadamu Tuhan. Semakin banyak orang-orang dimenangkan, semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau lagi Tuhan, semakin banyak orang yang dibawa kepadamu Tuhan, di bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah raya kami Tuhan, khususnya berita Tuhan, untuk malam ini, Sabat, maupun ibadah raya 1, 2, 3, dan seterusnya Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, biarlah semuanya berjalan dengan baik Tuhan. Semakin banyak orang datang kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mulai hari ini Tuhan kami serahkan semuanya kekhawatiran kami, apapun itu Tuhan, beban kami, rasa syukur kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Semuanya di atas nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Panggillah Bapak Ibu, kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap kami hari pagi ini ya Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami juga sudah menyembah Engkau, bahkan segala doa-doa yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah terjadi di dalam hidup kami ya Tuhan. Bapa, kami menyerahkan hidup kami, setiap kami yang ada di Koram Deo ini Tuhan. Tuhan juga berkati sertai mereka, bahkan juga Tuhan yang bercampur tangan dalam setiap hari-hari mereka ya Tuhan hari ini. Apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan mereka, kerinduan kami Tuhan, yang setiap kami yang ada di Koram Deo ini, Tuhan yang bercampur tangan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala aktivitas kami, segala kegiatan kami, apapun yang kami kerjakan hari ini Tuhan. Tuhan yang bercampur tangan ya. Biarlah semuanya berjalan dengan baik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Oleh Bapak kita akan mengakhiri doa ini. Tuhan akan memberkati dan menyertai Bapak Ibu. Tuhan akan juga memberkati usaha Bapak Ibu. Tuhan akan memberkati pernikahan Bapak Ibu. Tuhan akan memberkati juga eh, anak-anak ibu, bapak ibu, dan bahkan pun cucung bapak ibu. Tuhan akan memberkati dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkat ini diucapkan di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.